Bapak Ibu yang berbahagia, saya Mesri lagi pada hari ini akan pergi ke Solo. Kegiatan pada hari ini akan membahas topik yaitu mengenai budaya positif. Sebelum kita mulai yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari Kepala Sendiri yang kedua diskomunikasi budaya positif oleh ibu kemudian kita kita bekerja dengan sendiri dengan bersama selanjutnya sambutan dari ibu Kepala Sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi para sekolah saya yang saya hormati Bapak Ibu, guru, dan sahabat-sahabat marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang masih memberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul untuk bersama-sama mengikuti inspirasi disiplin budaya positif dari CDP Ibu Amira Nurhayanisa. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pada siang hari ini sangat baik sekali. Pada kesempatan ini melalui aku kita akan mengikuti destinasi budaya positif dari hasil belajarnya Ibu Amira Nurhayanisa. Disiplin budaya positif ini sendiri sangat baik untuk diterapkan nanti Bapak Ibu semua sekolah-sekolah dan secara luas sebetulnya budaya positif itu juga perlu kita kalau saya di kelas 2 kelas 13 ya berarti sebetulnya ada kesepakatan atau keyakinan sekolah yang mana itu dari kepala sekolah bersama atau kesepakatan dengan Bapak Ibu guru sehingga nilai-nilai baik budaya-budaya yang ada itu sekolah bisa kita lakukan bersama, kemudian kita patuhi bersama karena kelebihan dari disiplin positif atau budaya positif yang disepakati bersama itu tumbuh dari masing-masing kesadaran seluruh warga sekolah. Kepala sekolah dari dulu ada kesepakatan bersama dan kesadaran bahwa budaya baik yang diterapkan adalah sudah sesuai dengan komunitas bersama sehingga tidak ada yang merasa keberatan diterapkannya dengan dengan niatan untuk menanamkan budaya positif di sekolah. Kegiatan diseminasi budaya positif ini, kegiatan diseminasi ini juga baik karena dengan menyampaikan kembali kepada orang lain atau berbagi hasil belajar itu akan meningkatkan pemahaman dari yang
belajar. Jadi Bu Amira ini sudah belajar budaya positif. Maka sekarang Ibu Amira akan disampaikan kepada Bapak Ibu yang lain tentang budaya positif tersebut. Nah, bagi Ibu Amira sendiri, disimulasi ini adalah memanfaatkan kembali. Kalau mau disimulasi otomatis belajar lagi. Belajarnya sungguh-sungguh karena nanti akan mengajarkan pada orang lain. Maka dengan mengajarkan akan 2 kali lipat. Jadi kita semua yang lain yang mungkin dari mendengar, dari mengerti, atau mungkin sudah pernah dengar, pikir mendengar lagi, berarti juga ada pemanfaatan, ada ilmu yang diterima. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kegiatan ini sangat baik dan perlu dikonsistenkan, baik itu melalui KKB maupun melalui komunitas. Sekarang budaya positif, besok siapa yang sudah belajar tinggal aksi nyata saja bisa disimulasikan. Nah, kalau perlu ini ketuanya Pak Edi, itu kalau perlu komunitas belajar itu dirutinkan salah satu atau sebulan yang disimulasi bagian semuanya yang ini yang mau disimulasi siapa nanti depan kalau sudah selesai belajar mandirinya siapa yang mau disimulasi seperti itu. Jadi tidak hanya di arah-arah tugas tapi dapat lebih semuanya hendaknya semua mau belajar ini bisa mau disimulasi seperti itu. Kita tidak belajar progres sertifikat penilaiannya akan ada kemajuan yang signifikan. Demikian Bapak Ibu, selamat kepada Ibu Amira Indonesia yang mengikuti simulasi dan Bapak Ibu semuanya selamat mengikuti simulasi. Mudah-mudahan belajar kita secara positif bisa kita pahami dan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing dan juga praktekkan di sekolah kita di SLB maupun dengan sekolah yang masing-masing. Demikian Bapak Ibu sambutan saya dengan kita belajar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum saya mengenai
itu satu minggu semua, kemudian kita mengikuti saya kayak sebenarnya akan pada ucapan untuk tangannya dari tiga masing-masing ya Bapak Ibu. Yang kedua selanjutnya ya, kaki kanan pokoknya ke kanan sambil mengatakan hey. Terus kaki kiri lagi dua kali juga digoyang ke kanan hey. Lanjut yang ketiga mundur sambil mengatakan kemudian maju ke depan tiga kali sambil mengatakan dulu ya. Siap ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan diferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan pada perkembangan sesuai pendidikan profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu di permainannya berpasangan. Silakan mencari pasangan. Selanjutnya setelah Bapak Ibu menemukan pasangannya, silakan switch ya, switch terserah nanti siapa yang menang bersalah, siapa yang kalah bersalah. Tentukan siapa yang bersalah, siapa yang menjadi sudah menemukan siapa yang bersalah. Sekarang tugas kita adalah menulis angka dan jangan sampai si benar ya, kita usahakan tulis kemudian digabungkan ya setelah sampai bisa mendapatkan kertas itu ya. Anggap saja kertas yang ada di sebelah Bapak Ibu sangat berpengaruh dengan sikap Bapak Ibu. Saya itu anak-anak apa dan wajib kita anak-anak jangan sampai si ini berhasil untuk membuka dan mengambil ya semuanya
Dan selanjutnya, jika guru sedang mengeluarkan perilaku karena guru sedang mengizinkan dirinya kontrol. Contohnya nanti ini dan Pak Beni ya. Akhirnya apa? Mau dikontrol oleh guru. Yang kedua yaitu fungsi bahwa semua penguatan positif penguatan positif tadi seperti apa ya? Seperti Naiman kemudian fungsi yang ketiga fungsi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Perilaku dari biasanya dapat membuat identitas gagal pada diri. Kemudian terus yang terakhir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah contohnya misalnya tidak senior tetapi dari sangat menjaga atau atasan dan bawahan, pimpinan dan bawahan. Misal atasannya minta perlu diminta dari bawahan, tapi bawahannya sebenarnya tidak mau, tapi karena terpaksa takut dengan atasan, dari lagi atau yang namanya berpikir atau pelanggaran seperti itu yang akan menjadi misalkan dia merasa hingga akhirnya jadi pembelajaran ya itu udah aku jauh lebih memang kita sebagai sudah tahu ya agar kita harus menyadari ya lebih dari kemudian Bapak Ibu kita sudah melihat tahun 1991 mengatakan bahwa jika kita ingin membuat kemajuan keuangan itu adalah sifat atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki maka perlu mengubah kerangka uang kita. Itulah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda hidup tentang manusia di dalam kita ini keluar stimulus dengan satu realitas kebutuhan kita itu sama. Kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama saja. Itu berbeda. Kemudian kita mencoba membawa orang agar sebenarnya sama dengan kita.
mungkin dia tidak diberi uang satu sama orang tuanya, jadi dia mengambil uang semuanya. Nah, jadi kita juga harus melihat sisi dari kalau dia itu melakukan kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal sebetulnya ya contohnya tadi waktu dia bermain game, kita juga bisa berusaha untuk memahami sendiri agar apabila kita pegang tidak diambil oleh si selanjutnya pemaksaan ada pada saat bekerja. Dia memberi yang sebenarnya karena dia punya kebutuhan yang tinggi. Kita sebagai Oke, selanjutnya saya minta Bapak Ibu di sini untuk membuat kelompok. Jadi nanti ada 4 kelompok. Jadi nanti kita berhitung 1, 2, 3, 4. Yang dapat 1 silakan berkumpul dengan kelompok 1, yang dapat 2 nanti dengan 2, 3 dengan 2, 4 dengan 4. Oke, silakan berhitung dari kita. Silakan berkumpul di kelompok 1. disiplin diri dan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diakini. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang berbeda
ya Bapak Ibu sudah saya bagikan ada lembar di situ ada Bapak Ibu bisa sendiri bahwa nilai yang dibagikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setelah hidup. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan memperbaiki suku bangsa negara maupun kata dunia. Dengan mengenaikan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi prinsipnya akan terbangun sehingga mengadakan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang pertama nilai kebajikan yaitu dimensi pada manusia. Pada Bapak Ibu, satu, kelima, kita dengan manusia, dua, tiga, selanjutnya ada nilai-nilai kebijakan dari berdasarkan esensial apa ada empati, dua cara hati, tiga kontrol diri, empat rasa hormat, lima kebaikan, enam toleransi, dan tujuh keadilan. Adalah teman-teman nilai kemudian ada juga sembilan karakter dan juga kemudian dari kontrol. Silakan lihat ini. Selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu sudah mendengarkan motivasi itu, tapi Bapak Ibu kurang paham. Jadi dia ini bosan dalam dunia mengatakan ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, hubungan dan juga penghargaan itu muncul karena adanya motivasi ekstrinsi, jadi motivasi dari luar diri sendiri. Jadi orang itu mau melakukan sesuatu karena ada perbedaan dan juga masuk juga di lingkungan. Dia akan membuat selanjutnya untuk menjadi orang yang berkeyakinan dan mempelajari diri sendiri dan nilai yang mereka pelajari itu akan menunjukkan motivasi intrinsik, jadi motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Nah, ini nantinya akan membentuk disiplin positif pada diri sendiri. Selanjutnya kita akan belajar tentang kasus pada IPA. Bapak Ibu nanti akan bersama dengan kelompok Bapak Ibu. Kasus yang pertama ini kita kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berjuang diri atau menggagal isi pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan pada kami kita menjadi hidup dan tak sengaja menjadikan serta tiba-tiba menjadi gagal pada saat berbicara menjawab pertanyaan dari Seno. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku kita yang bicaranya gagal dan tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman kita menertawakan kita yang tergagal berlaku yang luar biasa dan malahan minta kita untuk maju ke depan kelas berdiri sambil menunggu dirinya kita sendiri karena kita dapat menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas itu semakin gaduh dan anak-anak itu tertawa melihat kita di depan kelas menonton video-videonya. Kita siap selanjutnya. Bapak Ibu sama kelompoknya dan menjawab pertanyaan ini. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap kita? Kalau tidak setuju mengapa? Kalau setuju mengapa? Kemudian yang kedua,
menurut Bapak Ibu tindakan pasien pada misalkan itu bentuknya hukuman atau konsekuensi dalam tindakan yang tahu pertanyaannya satu ya. Dulu kalau tidak maka yang kedua bahwa itu si pasien itu sebenarnya bukan atau ini adalah mendapatkan yang sudah selesai menjawab. Mungkin ada kelompok yang mau menjalankan apa kita sudah Anda siapa yang mau membaca? Pertanyaan nomor 5, apakah Anda setuju dengan tindakan takdir terhadap tidak? Setuju karena akan menyebabkan kita menjadi malu dan tidak kreatif. Kemudian misalnya tindakan takdir terhadap kita adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Menurut caranya adalah hukuman karena terjadi secara tiba-tiba bisa merupakan kesepakatan antara guru dan terima kasih. Apakah ada yang mungkin jawaban berbeda? Sama ya, artinya semua sudah tahu ya. Saya akan menjelaskan kenapa dengan hukuman konsekuensi kemudian saya akan menjelaskan kenapa itu sudah melakukan sudah cerdas sekali. Untuk menunjukkan sendiri bahwa itu tidak terencana atau tiba-tiba. Namanya itu secara tiba-tiba. Mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi atau mungkin tidak dilibatkan dalam pengamatan hubungan itu. Melakukan kesalahan dan begitu spontan memberikan hukuman. Ambil disiapkan oleh arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi bisa dengan disuruh lari, terus atau malah kita mengatakan lari. Katanya seperti itu. Untuk konsekuensi sendiri perencanaan atau disepakati sesuai aturan. Jadi kita membuatnya pemahaman dalam pendidikan. Tapi menurut merasa tidak nyaman dengan konsekuensinya kita buat bersama. Karena ibu itu memanfaatkan dari melalui konsekuensi ini. Kemudian restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan proses kolaborasi yang menghasilkan murid untuk mencari solusi sendiri serta membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di materi yang sudah saya bagikan itu sudah terlihat Bapak Ibu berapa beberapa hal-hal jadi hukuman ini akan membentuk identitas sebagai murid ya dan akan menjadikan murid perilaku dan baik. Sedangkan konsekuensi dan restitusi
Bapak Ibu, ada yang sudah pernah dengar, juga ada yang awam dari keyakinan orang. Biasanya kita itu tahunya mengenai sekolah, atau mungkin sebagian juga sudah tahu tentang kesepakatan sekolah. Tapi itu semua berbeda dengan kesepakatan. Ini kan firman Inggris atau yang mengumpulkan yang sendiri. Itu perlu adanya keyakinan pada diri kita sendiri, sehingga itu berbeda kita dengan perlakuan yang ada. Itu selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan tentang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya, jadi tidak ada kata jangan dan larangan, tidak ada boleh. Untuk keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, kalimatnya tidak usah panjang-panjang, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Selanjutnya, karena sebenarnya sesuatu yang dapat dilakukan di dunia tersebut. Jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan itu juga kita saja Bapak Ibu. Sampai kelompok peraturan dari sendiri masih tidak bawa salah. Lanjut, semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan kita belajar. Jadi keyakinan kelas itu dibuat tidak hanya individu sendiri, tetapi juga anak didik kita diajak untuk berdiskusi, berpendapat, gitu ya. Kemudian yang terakhir untuk juga meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, sebagai keyakinan kelas dibuat, saat sudah belajar, ya tetap kita menjawab lagi, kita ulang lagi. Dalam hari nanti anak-anak kita mengulang kesalahan, boleh kita melanggar keyakinan kelas daripada kita juga mengingatkan kembali, mengulangi lagi. Kalau perlu kita buat keyakinan kelas itu yang besar, jadi anak itu bisa. Ini contoh saya ketika membuat keyakinan kelas di kelas saya sendiri. Yang pertama, menyusun peraturan kelas dan mengubah kalimat negatif ke dalam kalimat positif. Contohnya nih Bapak Ibu, nomor 3 dan 3 datang terlambat, misalnya seperti itu. Nanti kalimat tersebut diganti berapa waktu, seperti itu. Selanjutnya, mengingatkan peraturan kelas menjadi nilai-nilai kebaikan atau keyakinan kelas. Jadi tadi ya contohnya jangan tepat waktu, Bapak Ibu kaitkan dengan nilai-nilai kebaikan yang sudah ada dalam lembaran yang sudah saya bagikan. Silakan dicari. Kalau menurut Bapak Ibu dengan tepat waktu itu termasuk dalam kira-kira yang bagikan apa? Atau disiplin, jalan, seperti itu. Selanjutnya, meninjau ulang, kita lagi kepada guru-guru kita sudah yakin ini sudah matang. Kalau sudah, kita tulis di dalam poster atau bisa juga kita minta anak kita untuk memetiknya di kanvas. Kalau saya ini sering ada saya kanvas, jadi saya memetik di kanvas. Selanjutnya, dicetak dan ditambah di kelas. Jangan lupa guru dan guru ini menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat. Itu tujuannya apa? Jadi setiap anak itu memiliki rasa tanggung jawab karena sudah ikut dalam membentuk keyakinan kelas. Ini adalah contoh keyakinan kelas saya, dari situ tertib saling dan menjaga kelas. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang lain. Selain kita selalu belajar, kita selalu berkapasiti, kemudian bisa dengan bapak, penting untuk menghormati orang dan orang yang lain.
Ini adalah prosedur pemberian keyakinan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pertama menentukan dulu peraturan-peraturan apa yang akan Bapak Ibu lakukan di tempat Bapak Ibu dulu. Kapan jam makan berapa? Peraturan dulu ya. Setelah itu baru diganti dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengoleh-oleh dulu di kertas HPSD. Jadi kalau sudah selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Karena waktunya saya batasi hanya sampai 5 menit. Karena nanti ada presentasi masing-masing kelompok.
Kami dari kelompok 12. Saya udah kasihkan kegiatan kelas ada yang 5. Yang pertama adalah menghargai guru dan teman. Yang kedua menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ketiga disiplin. Keempat menjaga kebersihan, dan yang terakhir bertanggung jawab. Terima kasih. Oh, ini gambar kota, ada CR-nya, ada yang bisa, ada yang sampai ibu ini semua pintar-pintar, aktif semua, reaktif semua ya. Nanti saya harap Bapak Ibu juga bisa keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Udah selesai kok, gantian. Buat keyakinan kelas itu mudah Pak Sudi. Sudah pengalaman ya. Karena harus setelah itu merubah dari Bapak sendiri. Kedua hujan. Membuang sampah di tempat sampah. Yang keempat, menjaga kelestarian lingkungan. Yang kelima, bersikap jujur. Yang keenam, sopan. Ternyata semua kelompok itu memiliki keyakinan kelas yang berbeda-beda ya. Jadi tadi saya salut, saya mengapresiasi bahwa Bapak Ibu mau belajar sama-sama. Selanjutnya, ice breaking lagi Bapak Ibu. Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk berdiri di barisannya kelompok. Jadi setiap kelompoknya ada 4, berdiri 4, kemudian pegang bahu temannya. Nanti Bapak Ibu mendengarkan instruksi saya. Kalau saya bilang maju, berarti Bapak Ibu maju. Kalau mundur, kanan,
Bapak Ibu. Boleh salah boleh lah semampunya Bapak Ibu. Saya tidak akan memaksa. Nanti saya tidak ambil. Gimana duduk aja gimana? Siap, dengarkan rukun saya dari Bapak Ibu. Maju-maju, mundur-mundur, kanan kiri. Maju-maju, mundur-mundur, kanan kiri. 1, 2, 3. Maju, maju, mundur, mundur, kanan kiri. Lanjut, terus yang kedua. Mundur, maju, kiri, kanan. Mundur, maju, kiri, kanan. Bayangkan salah. Saya benar. Kiri, kanan. Saya kiri. Kanan, tempatnya saya dapetnya sana. Gimana sih? Jangan kaget, Pak. Oh. Maju-maju, kanan, mundur, kiri. Pak, maju-maju. Maju-maju, kanan, mundur, kiri. Siap, 1, 2, 3. Maju, maju, kanan, mundur. Biar tetap fokus, biar tetap semangat Bapak Ibu. Iya, kita lagi. Saya malah jahit. Saya niat dari kepala saya. Ya, kita malah jahit Bapak Ibu. Justru breaking ini bermanfaat sekali untuk kita loh Bapak Ibu. Biar apa? Kita tahu. Yang kedua, ada dua masih lagi. Ini sudah sehat Bapak Ibu benar. Sebenarnya ya. Karena breaking itu sebenarnya tidak hanya aktivitas fisik, mungkin juga bisa ke toko seperti jual ini sering sekali ya. Oke, selanjutnya materi tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tersebut dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baik, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Kemudian kasih sayang dalam menerima penguasaan, kebebasan, kesenangan. Itu faktor utama orang, dan kasih sayang kita ada rasa menerima, mensyukurkan, berbagi bersama, jadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, contohnya menjadi dengan tetangga, kemudian ada kebebasan, pilihan kita sendiri, kalau kita melakukan hal baru, kita mampu mendapatkan arah kita sendiri. Selanjutnya, tujuan dasar yang terakhir yaitu kesenangan, lain, humor, antusiasme, dan ketawa. Bapak Ibu, materi selanjutnya yaitu kontrol. Mungkin Bapak Ibu belum pernah kedengaran ya. Itu kemudian membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk penghukum ini Bapak Ibu, biasanya kiriman ada suaranya tinggi. Salah satu grup karena melapor, jadinya menguji-uji, terus membagi ini Bapak Ibu juga pernah dia menghukum anak-anaknya. Tapi Bapak Ibu perlu tahu hasil dari menghukum itu Bapak Ibu. Kemungkinan mungkin akan merasa marah, kemudian menjadi dendam, dan bersifat agresif. Jadi nanti setelah anak dihukum, itu pulang-pulang itu dan memberikan depresi. Bisa jadi loh Bapak Ibu itu karena anak kita merasa marah. Kemudian membuat merasa bersalah. Contohnya, nada suaranya itu lebih kemelas, lebih kosong, gitu ya Bapak Ibu. Satunya tampak anak itu mesin, tapi hasil
dapat melampiaskan amarahnya. Tapi kalau misalkan tadi dulu mereka nanti langsung bisa melampiaskan amarahnya langsung cara buku atau timbul sendiri. Tapi kalau pembuatan satu kala itu cenderung anak akan lebih menekan. Lanjut, total sebagai teman. Ini singkat kita memposisikan diri sebagai teman. Biasanya nada suaranya itu ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada diri, akrab, dan senyum-senyum. Bersiap di sini murid akan merasa senang dan akan dengan dulu. Ini termasuk dampak yang positif. Tapi ada sisi negatifnya, yaitu murid menjadi tergantung pada diri sendiri. Yaitu pemantau, itu ada suaranya datar dan satu dunia menang. Hasilnya murid akan menjadi konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu norma sekolah. Jadi konsekuensi yang itu selalu mengaitkan dengan konsekuensi yang telah dibuat. Ini lanjut di posisi kelompok ini yang harus bagi bapak ibu sebagai pemimpin. Media setelah lulus mereka dulu tidak mampu bisa kembali pada posisi ini. Fokus kita pada murid, bukan untuk membahagia dia paham murid yang tahu misalnya itu apa, menyadari bahwa kita melakukan kesalahan dan di sini murid ini mengambil posisi tidak hanya memantau tapi juga meminta anak untuk melihat jalan keluarnya sendiri atas masalah yang sudah dia terima. Seperti ini contoh kasusnya, ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Untuk mendukung mungkin bapak ibu tahu ya kalau kita marah, kamu terlambat upacara, atribut bendera lengkap, ayo menggunakan bendera sama sertifikat. Itu contohnya sifat mendukung. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini mengemas. Masalah ini itu akan hilang dengan guru. Kalau seperti di dari kelas dan salah satu guru juga masalah itu membuat masa saya kayak ini dari guru kenapa? Kemudian teman itu kita lebih apa daripada guru kita itu benar jadi aturan sekolah kalau ini tapi lain kali jangan dilakukan ya. Kemudian untuk memantau misalnya berjalan dengan aturan sekolah kalau berjalan aturan sekolah antara misalnya upacara serta juga ada di operasi dan dengan mengajar ini contohnya seperti ini. Apakah kamu tahu sekolah melakukan apa yang benar-benar kira-kira bagaimana kamu akan menghadapi masalah materi selanjutnya yaitu step 3 restitusi bapak ibu. Jadi dalam restitusi ini ada beberapa hal, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan anak-anak. Bapak ibu yang tidak tahu restitusi itu apa, restitusi adalah proses penciptaan kondisi berbentuk untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa menjadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita menghadapi anak-anak yang bermasalah, kita ambil bahwa ibu cuma sebenarnya kita sedang melakukan restitusi, tapi tidak semua tambahkan kalau pertama itu karena kita belum pernah membuat pelayanan kelas, ya jadi kita belum sampai untuk menanyakan kepada anak kita apa yang sudah mereka lakukan. Oke, yang pertama yaitu stabilitas identitas. Berdasarkan risiko buat kesalahan adalah proses pembelajaran dan untuk merupakan yang benar karena telah melakukan kesalahan
dia itu mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya maupun kebutuhan tapi ya beda itu memang kebutuhan dasar manusia yang beda itu benar-benar memang membuat kesalahan itu karena mereka memenuhi kebutuhan dasarnya. Bapak Ibu bisa mengatakan kalimat-kalimat ini ketika melakukan pencabulan bebas ya. Tahapan pertama adalah tidak diskusi, yaitu mengatakan berpuasa itu tidak apa-apa. Jadi kalau dikasih anak itu jangan itu kita dulu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Terus kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bahwa itu mencari siapa yang salah tapi ini mencari solusi dari permasalahannya. Kemudian dengan merasa begitu dan apa teman-teman yang ada di ini adalah contoh-contoh kalimat dalam stabilitas identitas saya. Yang pertama kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita harus menghargai tindakan yang berjalan salah. Kita harus tahu ini dibuat selalu karena apa, atas dasar apa. Dia sedang ingin memenuhi kebutuhan dunia apa, dan memenuhi kebutuhan dasar ini untuk memenuhi, maka kita akan menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi ini kalimat-kalimat yang bisa Bapak Ibu sampaikan ketika menghadapi tindakan mereka. Misalnya, bagaimana bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Contohnya lagi berarti dan hal ini mengapa? Jadi kamu bisa kok lebih dari itu mungkin juga kamu tidak akan melakukan itu kan? Anak itu begitu. Kamu pasti punya alasan melakukan begitu. Makanya, kenapa sih kamu masih berangkat? Kamu masih berangkat pada diri sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang tidak. Kemudian kamu yang melakukan sesuatu itu, tapi kamu harus menggunakan untuk menghadapi tindakan yang salah. Lanjut. Bahwa saya itu menanyakan ini akan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar dapat memunculkan komunikasi secara implisit. Kemudian mampu menghasilkan kesalahan yang tak mudah adalah kesalahan misalnya. Sama menanyakan Bapak Ibu, atau menanyakan SLB. Yaitu kalau mereka akan memiliki hal yang tinggi di Bapak Ibu. Saya ingin berkata, apa sih kamu cita-citanya jadi apa? Ini saya jadi polisi. Makanya gara-gara penasihat yang kelas yang sudah tahu Bapak Ibu. Contohnya kalau mau jadi polisi, langsung sempat di tanggung jawab dari itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu kita tidak boleh berpikir sendiri karena mungkin untuk murid kita itu lebih kesulitan ya kalau untuk memikirkan hal seperti itu.
Terus ngomong nih Bapak Ibu, jadi anak kulit kita ya sebagai ya, anak itu juga mengatakan jadi apa kaitannya yang berapa anak lupa jadi kita kelasnya ini loh yang kelas kita ulang-ulang terus Bapak Ibu karena murid kita itu memiliki hambatan intelektual sekarang ini besok lupa gitu. Jadi pengulangan ini Bapak Ibu jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa masuk ke rumah. Semua kekurangan karena kesempurnaan ada ya, kalau didengar satu lagi tidak terasa tidak mohon kami tidak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti Bapak Ibu belajar yang apa, saya sudah saya update di Google. Nanti kalau diisi ini sama apa ya? Ganti dari aksen dan juga aplikasi dari Bapak Ibu tidak perlu menulis manual, tapi saja. Kami minta tolong Bapak Ibu bisa membukanya, ya, nanti ditulis namanya Bapak Ibu, kemudian di sini ada pertanyaan bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah belajar tidak positif, kemudian hal baru apa yang kita dapatkan dalam pertemuan ini, dan apa yang perlu diperbaiki untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin kembali lagi Pak Ibu, pertanyaannya ada tiga, bagaimana perasaan, terus hal baru apa yang didapat. Baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dalam komunikasi antara hari ini?
destinasi mau menawarkan hasil positif atau malah mau coba untuk membentuk daerah nafas dari sekitar dengan anak-anak muda. Nanti ketika Bapak Ibu disimulasi mau bikin laporan sinyal PFM juga sangat bagus Bapak Ibu. Tidak perlu Bapak Ibu nanti menulis. Lalu Bapak Ibu nanti kalau mau mendistribusikan materi-materi dari sosialisasi materi hasil-hasil yang sudah Bapak Ibu lakukan. Setelah itu Bapak Ibu membuat kartu seperti ini di screen aja Bapak Ibu. Itu nanti sudah jadi laporan maksimal Bapak Ibu. Untuk diperhatikan topiknya yaitu komunitas manusia. Itu ada Bapak Ibu. Sama tambah terima kasih yang sudah mengisi, yang belum mengisi, monggo yang belum mengisi. Saya kembalikan presentasi saya hari ini pada Terima kasih banyak kepada Ibu Amina Indonesia atas pemaparan materi mengenai budaya positif. Mudah-mudahan Bapak Ibu dosen di keluarga dapat mengimplementasikannya di sekolah maupun di budaya di kelas di cakupan. Dengan berakhir kegiatan ini, marilah kita tutup dengan membaca hajatan bersama-sama. Saya selaku moderator berdiri, mohon maaf kalau ada